semuanya. Nah, ini apa kabarnya nih? Kita kembali lagi malam hari ini di Canvas Live Indonesia. Mungkin kita tunggu beberapa saat dulu ya sebelum nanti teman-teman yang lain bakal bergabung di sini. Nah, gimana nih kalian selama 1 minggu ini? Gimana kabarnya? Boleh tulis di komentar, boleh saling menyapa. Semoga dalam minggu ini kalian semua terus diberkati Tuhan ya. Nah, hari ini kalian melihat suatu perbedaan nggak dari live yang biasanya nih? Ini mungkin ini ya, sistemnya sedikit berbeda dari biasa, tapi semua sudah mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah. Semoga semuanya juga sehat-sehat semua ya, sehat-sehat selalu lah. Amin. Nah, hari ini kalian pada tahu nggak temanya apa ya? Nah, kalau nggak tahu, tema kita hari ini adalah Tuhan, siapakah Engkau? Nah, ini mungkin pertanyaan yang ya cukup gimana ya? Mungkin banyak orang merasa tahu jawabannya, mungkin ada orang yang nggak tahu jawabannya. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam apa itu pengenalan tentang Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus dan lain sebagainya ya. Kan nggak mungkin ya orang di zaman teknologi informasi gini yang sudah maju sekali, kalian sebagai orang-orang muda tentunya pasti pernah juga dengar kan siapa Tuhan Yesus itu. Ya sedikit banyak lah pasti pernah dengar. Nah, hari ini kita bukan hanya berbicara Tuhan Yesus itu siapa, tapi apa kaitannya kalau kita tuh mengenal Tuhan, apa sih dampaknya bagi kita. Nah, ya sebelum kita lanjut lagi, ini kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu yang sudah di sini dari tadi. Agustin, boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, nama saya Agustin. Saya biasanya melayani di Persekutuan Pemuda. Malam ini dapat kesempatan untuk bisa berbagi bersama ya mengenai tema tadi, siapakah Kristus itu ya. Betul. Oke. Wah, baik-baik Kak Agustin. Ya, saya juga sangat terhormat lah bisa punya waktu begini dengan Kak Agustin. Wah, kita mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Boleh Kak Agustin pimpin dalam doa? Amen. Tuhan, kami di sini, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mengenal siapakah dirimu. Tuhan, kami mengakui di dalam segala keterbatasan kami tidak mampu, tidak sanggup untuk memahami Dikau yang luar biasa. Tetapi Tuhan, melalui doa malam ini, kami mau Engkau mewahyukan dirimu, menerangi hati kami, sehingga kami jelas mengenai siapa dirimu. Tuhan, wahyukan dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Dikau. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami malam ini. Amin. Amin. Baik. Nah, sekarang aku mau ngingetin terlebih dahulu ya, kalau kalian mau bertanya atau mau berkomentar, boleh banget ya, langsung taruh di kolom komentar, ketik aja pertanyaannya dan nanti kita akan menjawabnya. Jadi feel free aja ya untuk bertanya jawab ya. Kita di sini santai kok, kita bukan formal kan, kita sesama anak muda ya, santai aja, nggak apa-apa, bebas banget bertanya kok. Nah, Kak Agustin, mungkin mulai dengan pertanyaan pertama nih ya. Kan ada beberapa orang nih yang bilang Tuhan Yesus itu adalah guru agama, atau bahkan ada yang bilang pendiri agama Kristen, dan juga ada yang bilang bahwa dia tuh nabi yang besar. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus tuh siapa kalau menurut Kak Agustin? Jadi begini ya, Tuhan Yesus ini adalah manusia Allah yang pertama. Wah, apa tuh maksudnya manusia Allah yang pertama ya? Mungkin kita bertanya-tanya apa maksud statement itu ya. Jadi begini, Darlene, saya, dan semua manusia itu memiliki kelahiran insani. Artinya apa? Kita dari orang tua kita memiliki unsur insani.
Umpamanya ada orang yang mengatakan begini, kamu ini ya kalau sama mamamu tuh persis cara ngomong ya, cara kamu kalau kontak dengan orang-orang ya, itu kamu persis sekali kayak mamamu. Tapi misalnya kalau wajahmu itu mirip papamu, karaktermu itu mirip papamu. Nah, mengapa kita ada kemiripan? Karena kita mewarisi unsur insani dari orang tua kita. Nah, bagaimana? Sekarang kita tanya loh, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Betul. Tuhan Yesus juga demikian. Jadi dia terlahir, kita tahu ya, dia terlahir di Bethlehem, ya. Kemudian dia juga hidup di bawah pengasuhan kedua orang tuanya, ya. Dia dibesarkan di kota Nazaret. Di Nazaret itu Tuhan dikenal sebagai, bukan hanya sebagai anak tukang kayu, bahkan dia adalah tukang kayu, ya. Betul. Nah, jadi dia juga memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi kalau dari sisi insaninya, ya dia seperti kebanyakan orang. Jadi orang Nazaret kalau lihat dia ya seperti kalian lihat manusia, kita gitu aja biasa pada umumnya, gitu ya. Gak ada istimewanya. Tetapi ada satu yang membedakan dia dengan kita semua ini pada umumnya, yaitu dia memiliki unsur ilahi. Wah, apa itu unsur iya. ilahi? Iya, dia memiliki unsur ilahi. Jadi mengapa dia memiliki unsur ilahi? Jadi begini, dari kelahirannya dia terlahir dari seorang darah oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita tadi kan kita sudah sebutkan kita memiliki unsur insani saja, tetapi dia enggak. Dia dari sejak dikandung di dalam rahim ibunya, dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia memiliki unsur ilahi. Jadi ini tentu saja membedakan, makanya kenapa saya katakan bahwa dia adalah manusia Allah yang pertama. Kalau kita, iya. Jadi kalau kita ini kan manusia tok dengan unsur insani. Kalau dia adalah manusia Allah, karena di dalam dirinya ada unsur ilahi itu, ada Allah ya. Dia dari sejak kandungan dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita melihat lebih jauh lagi ya, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa firman yang adalah Allah telah menjelma menjadi manusia, ya kan? Firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Jadi ini lebih spesifik lagi ya, dari mana unsur ilahi ini? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Wow. Nah, kalau kita lihat ya, dari penghidupannya dia, dari perkataannya dia, bahkan pernyataannya dia, kita bisa melihat orang ini istimewa, gitu ya. Betul, misalnya ya, gini, pernah satu kali nih dia bilang gini, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Wah, waduh, itu kayak berani banget gitu ya kalau kita menantang nih, gitu menantang ya. kan, menantang. Nah, mungkin kalau hari ini saya tanya sama Darlene, kamu bisa nggak membuktikan saya berbuat dosa? Wah, kamu berpikir keras, ya kan? Berpikir keras. Soalnya apa? Soalnya Darlene nggak tinggal dengan saya, ya. Apalagi ya kalian yang mendengar, yang baru kenal saya hari ini. Kok saya tanya misalnya, siapa yang bisa membuktikan saya berbuat dosa? Bengong. Kenal aja baru, ya, kenal aja baru, ya kan? Bagaimana saya bisa membuktikan itu? Tetapi kita harus ingat, ketika dia mengucapkan statement ini, pernyataan ini, itu setidaknya ada 12 rasulnya dia selalu mengikuti dia selama 3,5 tahun, makan bersama, ya kan, bepergian bersama-sama, ya kan, dengan mudah, ya toh. Kalau misalnya saya hari ini bilang sama katakanlah orang di rumah saya, siapa yang bisa membuktikan saya berbuat dosa? Wah, langsung ya kan, langsung bilang ya kan, Pak Kitati, ya kan, Pak Kitati nuduh saya ngambil kue yang ada di kulkas, misalnya, ya kan, atau 2 hari yang lalu lupa sudah jadi telepon, ternyata tidak telepon, meleset. Nah, kamu langsung melanggar janji, langsung daftarnya keluar semua, ya kan. Tapi di atas dirinya, ketika
ketika dia bertanya demikian, bahkan muridnya juga nggak berbicara apa-apa, iya kan? Nggak mengatakan apa-apa, bukan karena takut loh ya. Sekarang umpama nih, kalau karena takut, ada satu statement dari Pilatus ya, yang waktu itu mengadili Tuhan, ya kan? Mengadili Tuhan, dia mengatakan apa? Tidak kudapati kesalahan di atas diri orang ini. Nah, bayangkan, padahal ketika itu dia berada di pengadilan dan banyak orang menuduh kan, banyak orang memberikan tuduhan-tuduhan jahat. Tetapi sampai satu kesimpulan, Pilatus mengatakan, nah, tidak kudapati kesalahan di atas diri orang ini. Wow. Ya kan? Ini Nggak ada salah. Ini tidak ada salah, ini luar biasa loh ya. Ini satu pernyataan. Jadi tadi kan saya bilang pernyataan dia luar biasa. Iya. Ya, siapa yang bisa membuktikan saya berbuat dosa itu luar biasa. Masih ada pernyataan dia lagi, ya kan? Misalnya dia katakan begini. Akulah, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu bahasa aslinya realitas. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini statementnya juga nggak gampang. Karena gini, kalau dia bilang saya ini realitas, berarti yang lain bayangan. Aduh, yang lain palsu. bukan real, ya kan? Yang lain palsu. Wah. Ini pernyataan ini beresiko nih ya. Ya. Jadi gini, orang yang berani mengungkapkan pernyataan demikian, ya kalau menurut saya ya, ini ada 3 nih kemungkinannya. Wah, apa itu? Ya, kemungkinannya ada 3. Jadi gini, kalau enggak dia itu orang gila, ya dong gila dong. Ya. Gila, kamu berani ya? Iya, kamu berani ya mengatakan bahwa saya ini jalan. Kalau saya jalan, yang lain bukan jalan. Ya, saya ini jalan. Saya ini real. Yang lain semua bayangan. Ya kan? Ya, jadi kamu gila kali ya kan? Orang gila mungkin kalau ngomong ngaco, ya kan? Kedua, pembohong kamu ini. Kamu ini bohong, kamu nggak begitu sebetulnya, ya kan? Tapi kamu ngaku-ngaku ya, seperti kamu ngaku-ngaku itu bohong. Iya, ngaku-ngaku kamu bohong kamu, ya kan? Kemungkinan ketiga, kalau yang 2 kemungkinan ini bukan, orang gila bukan, pembohong bukan, berarti dia adalah Allah sungguh. Karena apa? Dia pernah bilang statement yang paling luar biasa, dia mengatakan aku dan Allah adalah satu. Wah, aku dan Bapa adalah satu. Wah, orang Yahudi itu waktu dengar begitu ya, mau lempari dia pakai batu. Orang Yahudi bilang. Iya. Jadi orang ini ya, sampai satu kesimpulan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Iya kan? Tadi kan saya katakan dia punya unsur ilahi. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah itu. Jadi orang Yahudi sampai bilang, wah, kamu menghujat. Kamu manusia biasa, ya kan? Wah, statement-statementnya dia tuh memang mengandung apa ya? Kontroversi ya. Bikin orang bikin orang gemes, ya, bikin orang juga bertanya-tanya, ini gila, bohong atau Allah? Memang Allah. Memang Allah, kan cuma 3 kemungkinannya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya dia orang gila. Kalau kita lihat ya, penghidupan dia, perkataan dia, ya, itu semua sangat penuh hikmat, ya. Penghidupannya dia tuh betul-betul menampilkan penghidupan Allah yang kudus, yang benar, ya, berbelas kasihan, murah hati. Kalau sekarang kita lihat, dia adalah orang yang paling sempurna di dunia. Coba orang kalau nggak bisa dibuktikan berbuat salah apa enggak? Sempurna. Betul. Dia nggak ada salahnya, iya. nggak ada yang bisa tahu. Iya, gitu nggak kan. bisa. Dia Tuhan bersalah. Iya. Jadi kalau kita tanya siapa yang paling sempurna di dunia ini, ya cuman merujuk kepada dia. Kalau dari penghidupannya ya, dari penghidupan dia. Nah, kita udah jelas bukan lah. Ya, kamu seminggu, nggak usah seminggu lah, sehari sama saya aja udah langsung tahu kamu ya kan salahnya. Nah itu demikian. Jadi dari perkataannya sangat penuh hikmat. Ya. Gak mungkin orang gila bisa punya penghidupan kayak dia. Begitu normal, ya kan? Pikirannya juga tidak kacau, sangat jernih, ya. Masih bisa itu kan taat kepada orang tuanya itu, itu ceritanya. Iya, itu. memang. Dan dia ya kalau menghadapi penantangnya, misalnya ada orang yang menantang dia dengan sebuah pertanyaan yang sulit ya,
dia hanya melalui beberapa patah kata, beberapa patah kalimat tumbang langsung orangnya. Jadi pikirannya sangat logis, pikirannya sangat logis, sangat jernih, ya kan? Nah jadi gila udah nggak mungkin dah. Sekarang pembohong, ya kan? Pembohong. Kalau orang bohong untuk apa coba? Ayo coba kamu pikir, orang bohong untuk apa? Untuk apa ya, kayak ini nggak sih, Kira-kira apa nih? ada orang yang kayak mau sok hebat, kalau nggak kayak melarikan diri dari apa ya, tanggung jawabnya. Iya betul. Sesuatu yang kayak gitu ya. Iya, jadi kita boleh simpulkan lah, orang bohong itu sebetulnya dia memakai kebohongannya untuk menyelamatkan diri. Nah, Misalnya, saya bodoh, tapi saya bohong. Kamu tahu nggak, saya ini hebat nih, begini-begini. Saya kemarin dapat juara, gitu. Untuk menyembunyikan kebodohannya. Betul. Nah, jadi dia selalu dengan kebohongan itu dia berusaha mendapatkan keuntungan, ya kan? Keuntungan dari orang yang dibohongin, misalnya seperti itu ya. Jadi, tapi kita coba pikir ya, kalau Tuhan Yesus itu mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong, ya kan? Nah, dia disalibkan karena pengakuan dia sebagai Allah, ya kan? Dia disalibkan tuh karena dia dianggap menghujat Allah. Betul. Sampai detik terakhir, ya, yang menentukan apakah dia akan disalibkan atau tidak. Orang tanya, ya kan? Coba beritahukan kepada kami, siapa engkau? Ya. Tahu jawabannya apa? Dia bilang gini, kamu akan melihat anak manusia. Nah, orang-orang kan taunya dia manusia, tapi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Wow. Ini kamu duduk jejer begini bersebelahan kan menunjukkan kedudukannya sama, ya kan? Iya. Terus dia bilang apa? Dan akan datang di atas awan-awan dalam kemuliaan. Dia tidak pernah bergeser menyangkal pernyataannya. Ya kan? Kalau orang berdusta, kalau seorang pembohong sekarang dihadapkan pada hidup dan mati, ya bohong lagi lah. Pokoknya sampai bisa keluar menyelamatkan gitu. nyawanya. Tapi Iya. dia enggak, dia tetap konsisten dengan pernyataannya. Jadi dia bukan orang gila, bukan pembohong. Siapa dia? Dia adalah Allah. Nah, belum lagi kalau kita lihat mujizat yang dilakukannya, nubuat-nubuat ya, prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu semua enggak mungkin ya kalau manusia biasa. Apa yang dia katakan itu terbukti, ternyata, ya kan? Jadi ada, ya mungkin kalau kita ngomong panjang lebar lagi, wah bisa agak selesai ya. Ya, tapi apa yang dia ucapkan ini berisiko, karena nubuat itu mengandung risiko. Bagaimana? Kalau apa yang kita ngomong itu ternyata nggak terjadi, orang akan bilang ya itu langsung bohong, dihujat, terus nggak usah dengar omongan dia. Iya. Tapi apa yang dia katakan itu terjadi, betul. walaupun belum terjadi seluruhnya ya, tetapi sebagian besar itu sudah terjadi. Nah jadi kalau dia bukan orang gila, dia bukan pembohong, lalu dia siapa? Allah. Dia adalah Allah. Itu tadi ya. Wow. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau ada yang mau tanya, aku ingetin sekali lagi ya, boleh tanya di section komentar itu. Atau karena format kita nih hari ini kayak gini kan, nah berarti kita masih punya satu ruang kosong buat kalian yang mau live bareng kita untuk bertanya langsung nih. Kalau kalian mau tanya langsung face to face ke kita, nggak dari chat, boleh banget ya, langsung send request, langsung klik aja ya, di situ ada tulisan send request, itu boleh diklik dan nanti kami akan accept dan kalian boleh langsung bertanya ya. Nah ini kita lanjut dulu ya kalau gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan Kak Agustin udah bilang Yesus itu adalah orang yang memiliki keinsanian seperti kita nih, dan juga keilahian. Nah ini kan spesialnya dia punya keilahian dan keinsanian. Betul. Nah terus itu apa sih dampaknya bagi kita? Kenapa fakta itu sangat penting untuk kita ketahui? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi maksudnya gini, keistimewaan Tuhan yang memiliki keinsanian sekaligus keilahian ini itu sangat berkaitan dengan kita hari ini. Jadi kenapa? Gini ya, kita ini punya satu problem terbesar yang tidak
tidak ada jalan keluarnya. Problem kita terbesar itu apa? Dosa. Tadi ya, dosa. Dosa itu problem kita. Coba, siapa di antara kita yang berani mengatakan, oh saya bukan orang berdosa. Begitu Ya, ada yang bisa. berani, saya gitu. Langsung saya Semua, bilang, kamu berdosa karena kamu bohong. bohong. Iya. Langsung saya bilang begitu, ya kan? Saya berani bilang, kamu Ya. kamu saat ini juga ketika mengatakan saya bukan orang berdosa, kamu bohong. Karena kamu sudah berbohong itu dosa, ya. Betul. Dan begini, masalahnya upah dosa adalah maut. Tidak ada kategori dosa. Ada yang orang bilang dosa kasar, dosa halus misalnya. Dosa kasar, dosa enggak ada, dosa bersih, dosa kotor enggak ada. Pokoknya upah dosa adalah maut. Wow. Nah, ini nggak bisa kita selesaikan. Jadi kalau di dalam hukum perjanjian lama, ya, itu setiap orang yang melakukan pelanggaran dosa, mereka harus mempersembahkan kurban. Jadi mereka harus mempersembahkan kurban. Kenapa? Kok mereka harus mempersembahkan kurban, menyembelih hewan, ya, kemudian dipersembahkan? Mengapa? Sebetulnya ini adalah indikasi. Indikasi apa? Seharusnya, misalnya saya melakukan pelanggaran, seharusnya saya yang mati karena upah dosa kan maut. Sekarang saya tidak menerima kematian itu karena apa? Ada kematian yang menggantikan. Betul. Kematian yang menggantikan itu di atas diri hewan-hewan kurban itu. Jadi hewan kurban itu mati karena kita, ya, mempersembahkan untuk menggantikan kita. untuk menggantikan kita. Seharusnya saya yang bersalah toh, ya saya harus mati. Betul. Tetapi karena ada hewan yang dikurbankan, ada hewan yang mati, maka kematian menggantikan itu membuat saya lolos. Ya kan? Itu di dalam perjanjian lama. Dan di dalam hukum perjanjian lama itu ada hal yang spesifik, yaitu kurban ini harus diperiksa. Jadi kalau dia anak domba ini harus diperiksa 4 hari. Diperiksa, tidak boleh ada cacat. Nah, seperti tadi kita singgung kan, Tuhan pernah mengatakan, siapa yang bisa membuktikan saya berbuat dosa? Ya kan? Bahkan sampai menjelang akhir hidupnya, Pilatus membuat sebuah statement, tidak kudapati kesalahan pada orang ini, ya kan? Jadi ini adalah sebuah lambang besar. Jadi kita lihat di perjanjian lama hukumnya hewan-hewan itu tidak boleh ada cacat. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus membuktikan bahwa dirinya tidak bercacat celah. Dan berarti dia adalah realitas dari kurban. Nah, makanya kita hari ini ketika kita melakukan pelanggaran, kita tidak lagi perlu menyembelih kurban seperti pada zaman hukum perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhan mati di atas kayu salib. Nah, dia menjadi realitas dari kurban-kurban itu. Sehingga kita bersandarkan kematian yang menggantikan itu, kita hari ini menerima hidup. Jadi kita tidak di bawah maut lagi. Nah, ini penting, ya kan? Penting. Makanya tadi saya ceritakan bahwa Tuhan yang tidak bercacat celah itu betul-betul berkorelasi dengan kondisi kita hari ini. Ya, jadi kematian Tuhan itu betul-betul memenuhi tuntutan keadilan Allah. Ya, jadi gini, ada orang yang sebagian mengatakan begini, kalau saya berbuat dosa, berbuat amal saja, amal kebajikan. Iya, jadi jadi ditimbang, ya kan? Dosa saya lebih banyak ataukah amal kebajikan saya yang banyak, kan begitu, ya kan? Nah, tapi saya ada sebuah ilustrasi ya yang muncul dari kisah nyata ya. Saya mau cerita nih. Jadi ada satu peristiwa perampokan dengan pembunuhan, tapi ini terjadi di luar negeri. Perampokan dengan pembunuhan itu berkomplot ya, orangnya berkomplot, jadi satu geng gitu. Nah, ada salah satu dari mereka yang lolos, nggak ketangkep, lolos, dia melarikan diri dan tinggal di sebuah desa ya, sebuah desa. Lama dia di sana, dia memakai uang hasil rampokannya itu untuk membangun penghidupan yang baru. Jadi orang kan nggak kenal siapa dia, karena dia pendatang. Di sana dia menikah dengan penduduk lokal, memiliki anak, keluarga. Jadi
Dia terkenal sangat baik Hmm. terhadap keluarganya, dia sangat bertanggung jawab terhadap penduduk desa, dia juga orang yang ringan tangan, suka menolong ya. Jadi penghidupannya sangat baik. Setelah nggak tahu beberapa bertahun-tahun kemudian ya, ada orang yang mengenali dia Wah. sebagai salah satu dari komplotan Aduh. penjahat Rampok gitu itu. ya. Wow. Kemudian orang ini melaporkan kepada pihak yang berwajib toh. Mm-mm. Pihak yang berwajib ya menyelidiki. Ya. Betul, ternyata orang ini Pembunuh adalah itu. pembunuh itu. Wow. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan dong Ya. kejahatannya di masa lalu. Ya. Nah, sekarang kalau dia bilang gini, loh, tanya sama penduduk kampung, saya ini kurang baik apa? Dia melakukan kejahatan cuman kita Ya, bilang dulu, sekali lah, sekali, yang itu ya, dong, ha-ha. melakukan pembunuhan dengan perampokan, Ya. perampokan pembunuhan kan, Ya. cuman sekali di masa lalu. Betul. Tapi dia melakukan kebaikan banyak. Hmm. Dia berbuat baik dengan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami dan Hmm. keluarganya. Dia juga ringan tangan terhadap penduduk di desa itu, sampai penduduknya bilang salah orang kali. Ini Ya, orang ya. baik banget, Ha-ha. nggak pernah melakukan hal-hal yang jahat, Ya. iya kan? Tapi dia terbukti melakukan kejahatan itu di masa lalu. Hmm. Dia tetap harus menghadapi pengadilan karena Oh. kesalahannya di masa lalu. Ya, Demikian pula dengan dosa kita. Kita tidak bisa menghapus dosa di masa dosa kita itu dengan amal kebajikan. Nggak bisa, gitu loh. Makanya hari ini kita perlu apa? Kematian yang menggantikan itu. Ya, di atas diri Tuhan. Nah, terus saya bilang, lalu tadi Tuhan dikatakan kan dia Allah yang menjadi manusia. Mengapa dia harus menjadi manusia? Jadi begini, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 di sana dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Jadi amin. harus ada darah yang tertumpah. Nah, hanya manusia dong yang punya darah. Kalau Allah tidak punya. Ya. Allah adalah roh, ya Betul, kan? betul. Nah, maka itu dia harus menjadi manusia. Sama seperti hewan-hewan kurban ketika disembelih, dia mengalirkan darah. Nah, Tuhan juga mengalirkan darah, ya. Tidak sampai di situ saja, bahkan kematian Tuhan ini di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, ya. Tuhan ini ruang lingkup penebusan dia itu mencakup dosa seluruh dunia. Wow. Ya, toh? Dan khasiat penebusannya itu bersifat kekal. Wow. Jadi bersifat kekal Dari dulu dari sampai- ya 2000 tahun yang lalu kira-kira ya, ya. sampai Sampai- hari ini ya. Betul. Itu masih berlaku. Hmm. Jadi mengapa demikian? Karena di dalam kitab Ibrani pasal 9 di sana dikatakan bahwa dia ketika mempersembahkan dirinya oleh rohnya yang kekal. Ya. Kita harus ingat dia punya unsur ilahi. Mm-mm. Dia punya unsur Allah. Kalau dia cuma punya insani, dia paling mati sebagai seorang pahlawan Betul. yang mati sebagai orang baik untuk Menyelamatkan menyelamatkan atau apa, tapi nggak bersifat kekal gitu Ya, loh. ya. Ya kan? Nah, seperti demikian ya. Jadi, wah, ini Wow. sangat berkaitan dengan kita ya. Amin. Nah, Ya. ini ada yang tanya nih Kak. Ya, Kita mungkin langsung masuk kepada pertanyaan yang ya. atau mungkin ada yang request ya? Ada yang request dulu nih yang udah nunggu lama. Oke. Oke, ini boleh langsung aja. Bisa langsung tanya ya nanti. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Ternyata lanjut dulu ya. Ya. Mungkin kita jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu. Ini ada yang tanya begini Kak. Iya, gimana nih? Kalau ada yang bilang Yesus itu bukan Allah, gimana jawabnya? Nah, kalau kita ketemu teman nih misalnya, terus bilang, Yesus tuh bukan Allah. Nah, kita jawabnya gimana nih? Oh, ya sebetulnya kamu bisa jawab sebetulnya seperti yang tadi kakak jelaskan sebelumnya. Jadi kalau soal unsur keinsanian kita jelas tahu ya dia terlahir sebagai manusia. Tapi unsur keilahiannya dimulai dari kelahirannya. Kelahirannya dia istimewa, ya karena dia terlahir dari seorang darah oleh Roh Kudus, ya. Kalau dia masih bilang ya itu katamu, itu kata kamu, ya kan? Kan saya nggak percaya tentang itu. Oke, kamu bilang tentang penghidupannya dia bagaimana? Penghidupan dia, seperti yang saya tadi katakan, tidak ada manusia yang berani ngomong. Siapa yang bisa membuktikan?
kalau Wow. saya berbuat dosa, ya kan? Heeh. Nah, ada manusia yang bisa begitu? Nggak Waduh, takut ada, semua ya. nggak ada, ya kan? Tidak ada yang bisa demikian, Mm-mm. ya. Jadi terus dia penghidupannya juga kita lihat sangat proper, sangat tepat penghidupan dia, ya. Dia benar, ya. Dia juga kudus, bahkan standar penghidupannya dia sangat tinggi, ya. Wow. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, nggak ada manusia yang maksudnya dengan segala keterbatasannya ini bisa sama seperti dia. Berarti di dalam dia ada sesuatu yang melebihi kita, Ya, manusia. betul. Terus mujizat yang dia lakukan. Betul. Kemudian nubuat. Nubuat itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Kita sekarang ribut toh bilang misalnya gini, kapan COVID berakhir? Iya. Gak ada yang berani prediksi. Misalnya kalau dia bilang, saya tahu COVID berakhir tanggal sekian. Ya, wah kita bisa bilang kalau benar nih, Iya. benar loh berakhir loh, ya kan? Heeh. Dengan cara yang seperti dia ngomong, ya kan? Kalah tuh, Mm-mm. ya kan? Wow. Tapi nggak ada. Mm-mm. Nah, Tuhan itu ketika di muka bumi, dia memprediksikan bahkan kematiannya. Wow. Ya, Dia betul. bilang, saya nanti akan ke Yerusalem, menderita penganiayaan, Mm-mm. kemudian disalibkan. Loh, iya. Waduh, bener sama. Nah, coba kamu, aduh saya sendiri nggak tahu bagaimana saya besok dipanggil Tuhan. Ya, Dia bisa loh. Heeh. Dia sampai mengatakan bagaimana kematiannya itu luar biasa. Wow. Ini adalah sebuah prediksi nubuat yang tidak mungkin dibuat oleh manusia Ya. biasa. Ya, kan? Jadi semua pernyataan-pernyataan dia yang luar biasa itu kita bisa buktikan dari penghidupannya, Ya. dari perkataannya, dari pernyataannya, ya itu sudah. Ya, nggak mungkin Nggak kalau. ada yang bisa menyamai Ya. dia lah, ya kan? Kalau Ya. manusia nggak bisa, ya kan? Oke, jadi cerita ini tentang penghidupannya, pernyataannya, dan Ya. pokoknya semua kehidupannya dia tuh nggak mungkin ada manusia yang bisa seperti Bisa itu. seperti dia. Iya, betul. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Nih, ada yang bertanya nih Kak, banyak orang mencari apa yang kelihatan. Bagaimana cara menanggapi yang kelihatan? sebetulnya loh kita ini nggak fair, ya. Hmm. Saya bilang sama kalian gini, bohong kalau ada oksigen. Iya kan? Kamu bilang gini, oksigen nyata mana? Saya nggak lihat, ya kan? Nah, sekarang misalnya, bohong kamu bilang ada gelombang elektromagnet, gelombang suara. Saya nggak bisa lihat. Jadi kita tuh nggak fair. Kalau cuma ngomong, karena Allah tidak kelihatan maka dia Nggak tidak ada. ada. Itu tidak fair dong. Ya. Nah, kenapa kamu percaya kepada oksigen? Karena saya percaya pada saintis katanya. Mengapa kamu percaya pada gelombang elektro? Kita sampai atom pun hari ini nggak bisa lihat wujudnya kayak Ya, gimana. tapi Itu kan kan memang iya, itu kan hanya model, Ya. model yang maksudnya dibuat oleh manusia supaya memudahkan kita untuk belajar. Banyak hal sebetulnya di dalam penghidupan kita, termasuk gini. Misalnya, kalau saya tanya setiap orang, ayo tunjukkan di mana jiwamu berada. nggak tahu. Gak tahu kan? Iya, nggak Masa tahu. kamu bisa bilang, nih di bagian sini di depannya jantung agak ke sana dari Nggak bisa. dokter bedah gimana pun dia udah membedah berapa kali. Kalau kamu tanya di mana jiwamu, nggak tahu. Tapi begitu orang itu mati, ada sesuatu yang hilang. Iya. Entah apa, tahu nggak bergerak. Jiwanya yang Jiwanya nggak tahu hilang. kemana. Jadi kita harus bilang sama orang-orang, kalau terlihat baru dia adalah Allah. Dia pernah hidup sebagai manusia dan pada saat itu kita lihat wujudnya, ya kan? Tetapi ya tidak fair mengatakan bagaimana? Maksud saya bilang gini, saya tidak percaya manusia memiliki jiwa. Wah, Aduh, kita kita bisa apa bilang- ya? kita bisa bilang gini, ini orang kenapa ya rada sakit, gitu kan? Ya karena faktanya tidak banyak hal kita nggak bisa lihat secara Ya. jasmani, ya kan? Itu sebabnya Allah adalah roh dan Allah memberikan kepada kita roh manusia. Supaya apa? Dengan roh manusia kita bisa berkomunikasi dengan dia. Ini sesuatu yang penting, ya kan? Gitu. Oke, Ya. oke. Kita coba ke next dulu nih. Ya. Oh, ini ternyata ada penonton kita yang minta dijelaskan kembali singkat aja tentang Trinitas. Hah? Tentang Trinitas? Ya, Oh. singkat aja. Maksudnya kan tadi kita bicara tentang Yesus. Nah, terus mungkin penonton ini bingung nih kaitannya dengan apa sih Bapa terus Roh itu apa? Mungkin Oke, secara oke. singkat aja. Oke. Jadi Alkitab memang mewahyukan bahwa
kita memiliki Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Tiga ini bukan sesuatu yang terpisah. Tiga ini adalah satu. Ya. Karena Tuhan juga pernah buat statement, pernyataan bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Ya. Jadi ini adalah sebuah fakta yang kita dapati di dalam firman Tuhan, ya kan? Sesuatu yang sulit seperti saya katakan ya. Kita dengan pemikiran yang sangat terbatas, kita sangat sulit memahami Dia, ya. Tetapi ini adalah sebuah fakta. Kita nggak bisa memungkiri. Kalau fakta itu ya fakta itu ada. Kita nggak bisa memperdebatkan fakta. Misalnya kita ngomong, oh kamu bilang oksigen itu 2 molekul ya? Oh saya nggak percaya misalnya. Kalau sesuatu yang fakta, kamu nggak bisa sangkal. Betul. Termasuk Allah Tritunggal. Jadi dia adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh, tetapi dia adalah satu. Makanya disebut tunggal, ya toh, dia esa. Sekalipun dia disebutkan Allah Bapa, Putra, dan Roh, ya. Nah, terus kemudian saya kasih sedikit cerita ya. Jadi pada zaman dulu ada seorang tokoh ya, dia pernah memikirkan gimana ya saya bisa memahami tentang ketritunggalan Allah ini, ya kan? Dia mikir ya, pusing dia, pusing karena ini sesuatu yang melampaui kita punya daya pikir kan. Dia mikir, dia sambil mikir tuh dia jalan di tepi pantai ya kan. Terus dia lihat ada seorang anak lucu. Jadi anak itu bikin seperti kolam pasir ya, di tepi pantai itu dia bikin kolam pasir ya. Lalu anak ini lari pergi ke laut, dia ambil air laut, dia masukkan ke situ, ya kan? Terus dia lari lagi ke laut, dia masukkan airnya ke situ. Terus bapak ini tanya sama dia kan, nah apa yang sedang kamu lakukan? Oh ini, saya sedang mau memindahkan air laut ke kolam saya ini. Bapak ini ketawa ya, mana mungkin laut begitu luas kamu mau pindahkan ke kolam sini. Saat itu juga Tuhan menerangi dia, ya kan? Dia bilang apa? Pemahaman mengenai Allah Tritunggal, ya tidak bisa kamu pahami dengan konsep manusia, betul, ya kan? Kalau kamu bisa memahami, cuma satu kemungkinannya, kamu adalah Allah itu sendiri. Iya dong. Iya betul. Jadi dia itu luar biasa. Ya, kita ini jangan berpikir ya tentang Allah Tritunggal toh. Banyak ilmu-ilmu di ilmuwan ini loh. Ya, banyak hal-hal yang tidak terpecahkan. Padahal itu adalah perkara-perkara yang terjadi di sekitar kita. Wah, nanti kalau dibahas nggak selesai ya. Jadi memang di Alkitab itu faktanya memang Allah yang kita percayai adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh, ketiganya adalah esa. Ya. Nah, itu kita akan bahas topik tersendiri itu kan. Ya, itu panjang sekali ya. Panjang sekali. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih. Iya. Kak mau tanya apa tanggapan kakak mengenai ada orang yang bilang bahwa Adam lebih besar daripada Tuhan Yesus karena Adam tidak mempunyai bapak dan ibu. Itu gimana kak? Gitu ya. Adam lebih besar dari Tuhan. Ada bertanggapan gitu. Oh, begini. Jadi kalau kita baca ya, saya ajak baca lah dari runut silsilah ya. Saya pernah baca dari sebuah silsilah ya. Oke, silsilah itu ada di kitab Lukas ya. Saya bacakan Lukas pasal 3 itu berisi silsilah ya. Silsilah siapakah Yesus itu ya, silsilah. Jadi dia dibilang dia adalah anak Yusuf, anak Eli dan lain sebagainya. Terakhir dikatakan anak Adam. Setelah anak Adam tidak titik. Anak Allah terakhir. Anak Allah. Anak Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Adam pun ada sumbernya. Tanpa Allah tidak ada Adam. Betul. Ya. Nah, kita tadi sudah jelaskan siapakah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana kita mengatakan bahwa Adam lebih besar dari Allah, ya kan? Di dalam Lukas dikatakan anak Adam, anak Allah. Berarti Allah adalah sumber. Betul. Dia adalah pemula. Kalau nggak ada Allah ya nggak ada Adam, ya kan? Kalau saya bilang, oh
saya lebih besar dari orang tua saya. Mm-mm. Kalau nggak ada Waduh. orang tua saya, Nggak ada nggak ada saya. saya. Iya. Jadi jangan bilang begitu ya. Iya. Oke. Oke, Ya. mungkin kita lanjut lagi Ya, di sini oke. karena waktu mungkin ini pertanyaan dari saya lagi nih Mm-mm, Kak. mm-mm. Tadi kan kita udah membahas siapa itu Kristus yang punya keilahian, keinsanian, bahkan mati untuk kita. Nah, Mm-mm. setelah kita tahu semua ini, Ya. apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Mm-mm. Sebagai misalnya ya sebagai orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya. Mm-mm. Jadi seperti yang tadi saya sudah ulas ya. Kita punya problem terbesar. Problem terbesar kita adalah dosa. Dan kita tahu konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya adalah maut. Betul. Nah, sekarang dengan problem yang terbesar itu tidak ada jalan keluar. Orang banyak berpikir kan mengenai amal kebaikan, ya kan? Iya. Tadi saya sudah singkapkan, amal kebaikan nggak bisa menutupi kejahatan kita, nggak bisa, ya kan? Nah, jadi Allah hari ini menyediakan jalan, ya kan? Menyediakan jalan penebusan melalui kematian yang menggantikan. Ya. Dengan kematian Tuhan di atas kayu salib, dia sudah memenuhi tuntutan keadilbenaran Allah. Dari Ya. mana kita tahu? Karena setelah dia mati, dia dibangkitkan. Dan Dan kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia dibenarkan. Jadi tuntutan keadilbenaran Allah itu telah diselesaikan di atas diri Tuhan. Nah sekarang kita perlu apa? Menerima, percaya, terbuka kepada dia. Ya, no? Ya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Karena kita semua manusia berdosa. Betul. Kan tadi saya katakan, tidak ada tuh yang berani ngomong, saya bukan orang berdosa ya, saya pengecualian. Iya. Nggak ada pengecualian. Kita semua orang berdosa, kita memerlukan kematian yang menggantikan. Betul. Makanya kita memerlukan Tuhan untuk apa? Sebagai juru selamat kita, ya, Ya. menerima Amin. kematian yang menggantikan itu. Sebetulnya nggak sampai di situ saja. Ketika kita percaya menerima Tuhan, ya, kita ini dilahirkan kembali. Apa Ya. artinya? Tadi saya katakan bahwa kita hanya memiliki unsur insani. Sekarang dengan kelahiran kembali kita memiliki unsur ilahi. Wow. Jadi, Bisa. Iya, jadi hidup Allah ada di dalam kita. Wow. Jadi kita sekarang bukan manusia insani. Kalau kita sudah menerima Tuhan, kita menjadi manusia Allah berikutnya. Wow. Jadi kita bukan hanya memiliki keinsanian saja. Sekarang kita dengan kelahiran kembali, kita memiliki unsur ilahi, memiliki Allah dengan segala kualitasnya. Termasuk apa? Kualitas mengalahkan dosa. Wow. Itu ada di dalam kita. Nah, kalau dulu kita mungkin diperbudak oleh dosa. Betul. Tetapi dengan kita menerima kelahiran kembali, hidup Allah dengan segala kualitasnya itu ada di dalam kita. Wow. Coba, ada jalan lain nggak? Jadi hari ini kita mengenal dia ini bukan, Yesus Kristus ini bukan sekedar tokoh pendiri agama tertentu, ya, atau dia adalah seorang nabi besar, seorang humanis, seorang pencipta damai, dan lain sebagainya. Ya. Tidak, dia adalah Allah. Wow. Ya kan? Amin. Jadi kita nih harus membuka hati kita, ya toh, untuk menerima dia Ya. sebagai juru selamat kita. Itu problem terbesar kita. Ya itu, saya katakan demikian. Wow. Jadi kita adalah manusia Allah kedua. Selanjutnya Allah. Yesus yang pertama, kita yang selanjutnya. Iya. Nah, ini untuk sedikit menyimpulkan, Iya. saya mau punya pertanyaan terakhir nih. Jadi Iya. kan tadi Kak Agustin bilang kalau kita dilahirkan kembali. Iya, betul. Jadi itu artinya sama aja kayak kita punya dua kelahiran ya? Nah, ya itu betul kamu. Tepat sekali. Jadi gini ya, kita ini memiliki dua kelahiran itu betul. Ya, kelahiran yang pertama adalah kelahiran insani. Ya, loh, yang kita dilahirkan dari orang tua kita. Yang kedua adalah kelahiran yang membuat kita ini dilahirkan kembali dengan Roh Allah di dalam kita. Ya, dan ini penting begini, Darlene. Kita yang sudah percaya Tuhan ini memiliki dua kelahiran, tetapi kita hanya memiliki satu kematian. Artinya apa? Wah, gimana tuh? Iya. Jadi gini, setiap orang itu pasti mati secara jasmani. Betul. Ya,
kita semua mati secara jasmani. Ya. Jadi kita punya dua, kan tadi saya bilang upah dosa adalah maut. Mungkin kita berpikir loh, tetap aja walaupun menerima Tuhan kita mati. Ya betul, kita mengatakan kita memiliki dua kelahiran dengan satu kematian, yaitu kematian kita secara jasmani. Tetapi jangan salah, Alkitab menyebutkan mereka yang tidak memiliki kelahiran kembali, artinya cuma dilahirkan secara insani, sekali toh dari orang tua, tapi tidak menerima kelahiran kembali yang kedua, tidak menerima roh Allah, tidak menerima hidup Allah di dalam diri mereka, itu mengalami dua kali kematian. Jadi kalau gimana tuh? satu kali kelahiran, kematiannya dua kali. Yang pertama mati secara fisik, dan yang kedua adalah mati kekal. Jadi di dalam kitab Wahyu ya, saya bacakan ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 14 dan 15 saya bacakan ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Jadi binasa kekal. Ya kan? Di sini dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kita hari ini ya, bukan secara kebetulan kita bisa mendengar berita ini. Itu semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita, Dia menyediakan jalan yang hidup. Ya, supaya kita ini tidak mengecap maut kekal loh. Wah, itu kematian yang kedua. Jadi yang seperti tadi Darlene bilang betul, ketika kita mendapatkan dua kali kelahiran, berarti kita satu kali kematian saja. Tetapi kalau kita hanya satu kelahiran, yaitu kelahiran insani tanpa dilahirkan kembali dari roh Allah, maka kita mengecap dua kematian. Kematian secara fisik dan mati kekal. Wah, kita mengatakan kematian yang kedua. Ya betul loh. Soalnya betul. Ada kematian yang pertama, fisik, yang mati fisik, ya kan? Yaitu kematian yang kedua itu lautan api. Wah, waduh, benar-benar amazing, hebat banget ya teman-teman ya. Jadi hari ini sekarang kita udah mendengar lah, kita udah tahu bahwa kalau kita dilahirkan kembali percaya kepadanya, kita matinya cuma sekali, mati fisik ini, terus ada hidup kekal ya, karena ada hidup Allah yang ada dalam kita, betul. Nah, oke nih, mungkin karena waktu kita mau ini dulu deh, mungkin menutup sedikit, tapi sebelum itu mohon maaf ya kepada orang-orang yang tadi udah request, karena waktu mungkin kita belum bisa ini dulu ya, belum bisa live bareng. Mungkin di lain kesempatan kalau mau nanti kita bisa request live-nya dan kita bisa ngobrol bareng-bareng di live Kefas ini. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa tuh? Ternyata pertanyaan terakhir untuk saudara yang bertanya terakhir bisa DM aja di IG Kefas karena ini waktunya sudah sangat-sangat terbatas. Bisa DM aja di IG Kefas, tanya dan nanti admin akan langsung menjawab. Nah, oke. Kita akan mungkin tutup sedikit dengan doa ya Kak sebelum nanti saya menyampaikan pengumuman dan lain sebagainya. Kita doa ya sama-sama ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau sudah memberkati waktu kami selama ini. Tuhan, kami tetap berdoa bagi semua yang mendengar. Biarlah hati setiap kami diterangi. Tidak saja mengenal siapakah dirimu, tetapi hati kami boleh terbuka seluas-luasnya untuk menerima Dikau sebagai juru selamat kami, menerima kematian yang menggantikan, juga menerima kelahiran kembali, supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Berkati kami dengan hati yang terbuka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Kak Agustin, terima kasih banyak ya untuk 1 jam ini. Sangat cepat ya, gak terasa sudah berlalu live kita. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan bertemu lagi ya di Kefas Indonesia. Nah, sebelum saya menutup nih teman-teman ya, kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Kefas Indonesia akhirnya sudah mencapai 3.000 follower. Yeay. Nah, karena untuk merayakan 3.000 follower ini, untuk
mengapresiasi kalian semua yang adalah followers Kefas Indonesia, kita akan adakan giveaway lagi. Nah, giveaway-nya apa? Itu ditunggu dulu ya nanti di story Kefas Indonesia, dipantengin terus dan mungkin kalian bisa ikut dan bahkan menang loh. Iya. Nah, pengumuman yang kedua, kalau kalian mau sharing berkat kalian atau pengalaman kalian mengenai ya kisah bersama Yesus, bagaimana kalian hidup sehari-hari berjalan bersama Yesus, mungkin kalian bisa cek nih di bio-nya Kefas Event itu, kalian bisa cek di bio-nya tuh ada linknya, nanti kalian bisa taruh berkat kalian di sana, sharing aja, bisa secara anonim juga. Jadi kalau kalian yang nggak mau diumumkan namanya itu juga bisa banget ya, langsung aja cek di Kefas Event. Nah, dan pengumuman terakhir seperti biasa, jangan lupa di minggu depan, hari Rabu juga ya, kita akan ada live Kefas Indonesia lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton live Kefas Indonesia. Nah, mungkin sekian dari live hari ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton, udah bareng-bareng sama kita. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut, bisa langsung taruh di DM ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.